Pemikiran dan pertanyaan buat Bapak Beni Kaharman, anggota legislatif yang mewakili Nusa Tenggara Timur. Pak Beni yang baik, pertama, pemikiran saya hanyalah pemikiran seorang rakyat kecil. Kedua, sebagai seorang rakyat kecil, saya tidak memiliki kesempatan istimewa seperti Bapak yang berhasil menjadi wakil rakyat dan masuk ke gedung demokrasi di Senayan. Walaupun terlambat, saya mengucapkan profisiat untuk Bapak atas kepercayaan rakyat dan pengabdianmu. Yang ketiga, sebagai rakyat kecil, saya berpikir bahwa semua anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja untuk kesejahteraan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak sebagai anggota legislatif adalah pelayan rakyat. Saya paham sedikit saja bahwa anggota legislatif seperti Bapak adalah wakil rakyat di tempat pertama. Kemudian di tempat kedua, Bapak adalah wakil partai politik sebagai kendaraan politik itu sendiri. Saya juga paham sedikit bahwa partai politik tidak mungkin ada tanpa rakyat, dan sebaliknya, rakyat bisa ada tanpa partai politik. Kelima, saya rasa bahwa Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden, kepala negara, bapaknya seluruh rakyat Indonesia dalam pelayanan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat di NTT, khususnya di Sika dan Sumba, tidak bisa disamakan dengan pemimpin-pemimpin lain, baik itu pemimpin politik, pemimpin militer, ekonomi, religius, dan lain-lain. Saya rasa bahwa kerumunan massa di Sika dan Sumba adalah kerumunan balas jasa, kerumunan kekeluargaan, kerumunan cinta kasih anak bangsa, kerumunan anak-anak di pangkuan ayah tercinta, kerumunan orang-orang yang percaya bahwa keadilan pembangunan sedang terjadi, kerumunan putra-putri NTT yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan kulit dan perutnya sendiri bahwa akan ada makanan dan minuman yang secukupnya. Dulu ada slogan Bapak Pembangunan. Saya rasa Pak Beni masih ingat akan slogan ini. Sampai-sampai dulu diajarkan di bangku sekolah. Lalu kita diwajibkan untuk menghafalnya. Ada slogan, tetapi kurang pembangunan. Sekarang, di zaman Pak Jokowi, tak ada slogan, tapi ada pembangunan. Saya mengerti sedikit bahwa slogan yang sejati adalah pembangunan yang nyata, yang real, yang dirasakan oleh putra-putri Nusantara ini. Keenam, saya setuju bahwa kerumunan massa yang terjadi merupakan kesalahan, melanggar protokol kesehatan. Namun sudah ada penjelasan dari Istana Negara bahwa ada arahan dari Presiden sendiri agar tidak dibuat kegiatan apapun dalam rangka kedatangannya yang mengakibatkan kerumunan massa. Ketujuh, saya yakin bahwa sesudah kerumunan di Sika dan Sumba, tak ada bangunan publik yang dirusakkan anak-anak bangsa. Juga tak ada bangunan pribadi yang dirusakkan. Tak ada pesta pernikahan. Tak ada nasi bungkus. Tak ada uang angkot. Tak ada kartu undangan. Tak ada pengantin pria dan wanita. Tak ada cipika-cipiki. Tak ada penghinaan terhadap siapa-siapa.
Tak ada ujaran kebencian, tak ada baliho. Sekarang saya mau mengajukan pertanyaan buat Pak Beni, wakil rakyat NTT, termasuk Sika dan Sumba. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak lupa bahwa partai politik tertentu itu bisa bubar kalau rakyat tidak percaya lagi sama partai itu? Tentu Bapak lebih paham tentang undang-undang partai politik daripada saya yang hanya rakyat kecil ini. Kedua, apakah Bapak lupa bahwa Bapak adalah orang NTT dan duduk di Senayan karena suara orang-orang NTT yang adalah petani kecil, nelayan sederhana, tukang, penjual, dan orang-orang sederhana lainnya? Apakah, pertanyaan ketiga, apakah Bapak masih ingat dengan janji-janji kampanye dalam hajat pemilihan umum beberapa tahun yang lalu? Menurut penilaian Bapak berhasil merealisasikan 100% janji-janji dalam kampanye itu untuk masyarakat NTT. Pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, Bapak bersedia untuk dipilih lagi dalam perhelatan pemilihan umum, baik untuk tingkat RT, desa, daerah, dan pusat? Bapak bisa menjawabnya untuk masyarakat NTT pada khususnya dan untuk masyarakat Indonesia secara umum. Salam inspirasi untuk Bapak, selamat bertugas, selamat sukses, dan salam inspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.